Teman-teman, kayak gitulah cara melakukan yang namanya bleeding test dan dead pixel test. Jadi kalau misalnya ini kita akan unboxing barang yang baru saya terima, itu paket Koroi M24 inch. Motornya kita amankan dulu di sini. Kita lihat isinya apa aja. Adaptornya untuk ke powernya. Kaki bentuk V ini. Ini kabel DP display portnya satu. Lalu ada untuk standnya gini ya, masangnya gini nih. Tuh tancap aja, lalu ini tinggal dikencangkan. Pakai baut, ini bauti aja. Oke. Terus ada ini, apa ini? User manual, ini apa ya? Nah, ini saya pelajari dulu nanti. Ini nanti di bagian nah, untuk obengnya ini bagian ini nanti ini ke monitor. Seperti ini. Jadi di sini kita perlu ini ya, perlu obeng bentuk itu segitiga. Ini nanti gini pasti. Penutupnya ya. Oke. Cari obeng dulu. Jadi kita akan coba pasang ini. Ini untuk apa ya? Kakinya nih. Tuh ada bautnya tuh. Nah, jadi caranya ini masuk ke sini. Terus obeng. Ini saya pakai obeng kayak gini. Bentuknya yang untuk segi 4. Saya beli sesep.
nih bagian dari obengnya. Nanti kalau peminat saya cantumkan di link deskripsi juga. Terus ya kita tinggal inikan aja, kencangkan aja tuh sampai kuat. Jadi ini sampai mentok ya teman, biar ininya bagus. Nah ini bagus, nggak goyang lagi nih. Nih keras. Udah untuk standnya. Lalu kita ke ini untuk bagian nutup ininya nanti. Nah ini untuk nutup gini biar estetik, lebih rapi. Enggak juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Coba. Iya. Ini majikan ya taunya. Taunya yang kejikan ya. Ini jadi alasnya. Besarnya aja nih. Taunya udah kejikan ya. Tidak begitu. Ini dia rapi. Emang kebaik ya. Masukkan dulu. Nah. Udah. Kita tutup lagi untuk sebagai tempat alas monitornya. Nah, ini monitornya kita taruh sini kan. Terus kita buka. Apa ini? Ini obeng ya. Obeng dua. Nah, ini monitornya kayak gini. Bagus monitornya. Kita coba pasang dulu ya. Nah, cara masangnya yang benar kayak gini, teman. Monitornya kita bawakan dulu. Lalu di sini kita pasang langsung ke sini. Nah, ini ke sini. Lalu kita pasang kayak gini. Kita kencangkan. Ditekan. Terus ini kita pasang ke dalam sini, ke lubang yang ada dua ini. 1, 2. Obengnya lagi kita pasang, kita kencangkan. Terpasang kedua-duanya. Ini juga kelihatan. Nah ini satu lagi. Enak kalau obengnya tuh ada magnetnya, jadi bisa presisi tuh. Yang tricky itu yang ininya, untuk bagian belakangnya nih. Coba kita lepaskan dulu ininya. Bentar. Oh gitu, didorong ya berarti. Caranya kalau mau lepas lagi, udah langsung ngunci. Wah, ya udahlah, udah oke, udah kuat ini. Kayak gini. Nah ini tinggal port-portnya kita pasang, ada MI, DP, audio, kemudian untuk powernya ini. Ini pasang ke sini. Sini dia. Nanti powernya. Terus untuk kabel-kabel yang lain dikasih display port aja. Yang ada MI-nya nggak dapat. Ingat ini bagiannya ini, tancapkan kayak gini. Sudah bagian belakangnya ini beres.
kabel-kabelnya tadi. Lalu kita lihat bagian depannya. Nah, ini udah kokoh ya. Oke. Di monitor saya yang, jadi sebelumnya monitor saya yang ini nih kayak gini teman, kayak ada flicker gitu. Nah kayak gini ya, kalau memang dikit sih, tapi kayaknya rasanya mengganggu. Nah jadi Xiaomi 34 ini, kalau teman-teman tahu penyebabnya kenapa kayak gini monitor saya, dan karena di tempat saya itu sulit sekali mencari servis monitor karena di Bengkulu. Nah ini kondisinya monitor saya, padahal ini sering saya pakai buat ngetik, kemudian buat nonton film, ya pokoknya yang berhubungan dengan konten kreator lah. Contoh kalau kita tuh ini ya, coba kita kalau putar video, nah sepintas sih nggak enaknya tuh berkedip-kedip gitu loh teman. Memang nggak terlalu pengaruh sih, tapi kalau biasa lihat layar bersih enak, itu agak beda ya teman, seperti itu. Ini nanti sebentar lagi saya akan ganti ini monitor Koroi saya yang paling baru itu ke sini. Jadi caranya kalau mau ganti monitor, matikan dulu ya teman-teman, matikan dulu semua, termasuk CPU-nya itu, karena CPU-nya itu kalau cara masang instalasi yang nggak bagus, dia bisa nyetrum. Jadi kita matikan dulu semua, nanti baru kita pasang lagi dengan monitor Koroi kita. Nah ini kita udah dipasang. Jadi tadi ya kalau biasa pakai 34 kemudian ke 24 bedanya jauh amat ya, tapi ini lebih enak. Ini lihatnya nggak berkedip-kedip, kemudian jelas terang. Alhamdulillah lah, monitornya ini bisa membantu kerjaan saya yang sempat ada yang tertunda gara-gara monitornya rusak. Jadi buat teman-teman yang memang tertarik nanti membeli ini saya beli langsung dari Ipason ya, jadi produsen yang membawa masuk ke Indonesia-nya ini, Ipason Indonesia. Kenapa saya beli Koroi? Awalnya saya juga sempat browsing-browsing, lihat harga monitor kayak di Samsung itu juga bagus, yang ukuran 24, cuman dia masih 75 Hz, sedangkan Koroi ini sudah 165 Hz FPS-nya. Kemudian kelebihan yang lain, dia garansi 3 tahun, yang Samsung itu juga 3 tahun. Tapi ya itu tadi perbedaannya di FPS-nya. FPS-nya tadi cuma 75 Hz, yang ini bisa sampai 165 Hz. Bedanya harga sedikit, cuman kekurangannya itu adalah ininya. Dia cuma bisa tilt sedikit, nah kayak gitu dikit aja, nggak bisa banyak. Bisa juga dia kayak gini, nah jadi dikit ngetilnya, ya lumayan lah. Untuk melakukan yang namanya tes bleeding monitor untuk HP ataupun TV, ini silakan ketik aja di Google dengan tulisan tes bleeding monitor. Kemudian nanti paling atas sendiri ada yang namanya ini, menuju situsnya ini. Nah ini situsnya. Nah ini bisa dilakukan pada tablet kita, monitor ataupun TV. Tapi kalau TV susah ya monitornya, karena kita harus butuh smart TV biar bisa mengakses ini. Kemudian, nah ini saya akan lihatkan contoh-contoh yang bleeding. Nah bleeding itu adalah ini teman-teman. Jadi area putihnya itu nampak gitu teman. Jadi kalau udah kayak gini berarti parah itu. Kemudian yang untuk yang kasus yang lain di sini. Nah ini contoh kalau misalnya ruang kita gelap, jadi kita harus matikan lampu ya teman-teman. Kemudian ini ada cahaya tampak yang warna putih, lapisan cahayanya kayak gini. Ini namanya bleeding juga teman. Nah ini juga, ini bleeding. Ini juga bleeding. Jadi kalau teman-teman monitornya masih baru dan masih garansi, minta pergantian ya teman. Kalau kayak ini parah ini monitornya. Nah ini bleeding juga. Nah ini bleeding juga. Caranya setelah kita menuju tes ini, kita tekan ini teman, klik here. Kita akan di tes ini. Nah di sini kita bisa mengecek apakah pada layar hitam ini kita ada cahaya yang ada di pinggir-pinggir sini teman. Nah jadi kalau lihat pada layar ini tidak ada lapisan cahaya yang bocor, jadi ini berarti monitor teman-teman itu bagus. Kemudian yang kedua yaitu kalau kita ingin mengecek dead pixel test.
nanti kita akan diarahkan untuk melakukan tes depth pixel test itu. Ini buka aja, klik kanan. Ini saya sudah buka depth pixel test. Nah ini silakan. Nah kalau depth pixel test itu berarti kita ada titik-titik ya teman di layar. Jadi layar kita tuh nanti bergonta-ganti warna. Nanti kita bisa cek apakah ada titik-titik di titik hitam atau titik putih yang tidak berubah warnanya. Nah kalau ada titik-titiknya ini lebih dari 5 titik, itu biasanya kalau di produsen monitor itu kita bisa melakukan yang namanya pergantian monitor teman-teman, kalau kita masih baru. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya berarti panel teman-teman itu tidak temukan depth pixel alias masih bagus dan baru. Nah itu yang kita cari. Kita coba tes ya teman-teman, monitor saya ini start test. Nah kalau di sini tidak ada ini ya teman-teman, tidak ada yang namanya depth pixel test. Atau bisa juga kita melakukan depth pixel test itu pada YouTube, video YouTube yang kayak gini. Jadi kita akan ngecek pada layar kita penuh teman-teman, apakah ada titik-titik putih atau apa di sini. Nah ini perlu dilakukan teman-teman supaya kita jadi mengetahui kualitas monitor kita apakah ditemukan adanya depth pixel atau tidak. Nah ini seragam semua ya teman-teman, tidak ada yang namanya titik-titik putih atau yang tidak berubah warna seperti tadi. Nah berarti monitor yang kita beli kemarin itu berarti, atau punya teman-teman itu tidak ada yang namanya depth pixel. Nah berarti sudah bagus teman-teman. Teman-teman kayak gitulah cara melakukan yang namanya bleeding test dan depth pixel test. Jadi kalau misalnya di dua tes itu sudah dilakukan dan tidak ditemukan masalah, ya berarti monitor teman-teman itu bagus. Itu saja yang bisa saya berikan. Ini review saya. Semoga berguna buat teman-teman.